Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Dongeng Rakyat akan menceritakan sebuah kisah cinta berdarah. Majalengka. Di antara hamparan sawah dan kabut yang menggantung di pagi hari, kampung kecil itu tampak begitu damai dari luar. Namun siapa sangka, di balik keheningan alam yang indah, tersimpan kisah kelam tentang cinta yang berubah menjadi tragedi. Kisah yang dimulai dari dua hati yang saling mencinta, lalu hancur oleh rasa memiliki yang berlebihan. Nilam Sari adalah gadis yang dikenal baik hati, sederhana, dan menawan. Ia tinggal bersama ibunya di rumah kayu tak jauh dari pasar. Sejak ayahnya meninggal, Nila membantu ibunya menjaga toko kelontong. Kehidupan mereka berjalan sederhana, tapi cukup. Senyum Nilam yang hangat sering menjadi penghibur bagi pelanggan yang datang. Sejak 2 tahun lalu, Nilam berpacaran dengan Supardi, pemuda 27 tahun yang bekerja di bengkel sepeda motor. Supardi berasal dari keluarga pekerja keras. Ia pendiam, tak banyak bicara, namun perhatian. Awal hubungan mereka berjalan manis. Supardi selalu menjemput Nilam, membawakan makanan, bahkan sesekali membantu di toko. Namun belakangan, sikap Supardi mulai berubah. Ia mulai mudah tersulut emosi, lebih sering curiga, dan membatasi pergaulan Nilam. Semua bermula ketika seorang pria bernama Adam, teman masa kecil Nilam, kembali ke kampung. Adam baru saja menyelesaikan kuliah di Bandung dan pulang ke rumah orang tuanya yang sudah lama tinggal di kota itu. Tak butuh waktu lama sebelum Adam dan Nilam bertemu kembali, di toko, seperti dulu ketika mereka masih anak-anak. Obrolan mereka ringan, tawa sesekali muncul. Namun bagi Supardi, itu bukan hal biasa. Ia mulai datang tanpa diundang, memandangi Nilam dan Adam dari jauh. Ia menaruh curiga dan menyimpan amarah dalam diam. Malam hari, ia menuliskan curiga di catatan kecil yang tak pernah dibaca siapapun. Di balik diamnya, ada bara yang tumbuh hari demi hari. "Kenapa kamu tertawa padanya seperti itu?" tanya Supardi suatu malam. "Kami cuma ngobrol, Pardi. Masa aku gak boleh ketawa?" "Ketawamu beda. Kamu udah berubah." Pertengkaran demi pertengkaran terjadi. Supardi menuntut password ponsel Nilam, melarangnya pergi sendiri, bahkan sempat membentaknya di depan umum. Nila mencoba bersabar. Ia masih mencintai Supardi. Tapi pelan-pelan, ia mulai merasa tercekik. Pada suatu sore, Nilam duduk di teras rumah sambil menatap langit yang memerah. Di tangannya ada surat undangan kecil, pesta pernikahan sepupunya di Cirebon. Ia berniat pergi sendiri. Namun ia belum berani bicara pada Supardi. Ia tahu apa reaksi yang mungkin terjadi. Sementara itu, Supardi tak pernah berhenti mengawasi. Ia tahu ada masih sesekali mampir. Dalam pikirannya yang penuh kecurigaan, ia sudah membuat simpulan sendiri. Nila mengkhianatinya. Cinta yang pernah lembut itu telah berubah menjadi hasrat yang mengerikan. Jika Nilam bukan miliknya, maka tidak boleh menjadi milik siapapun. Malam itu, angin berhembus pelan membawa bau tanah basah. Gerimis turun, membasahi atap rumah tua milik kakek Supardi yang sudah lama kosong. Rumah kayu itu terletak di pinggir kampung, dikelilingi pohon bambu dan semak liar. Tak ada lampu jalan menuju ke sana, hanya jalan setapak yang licin. Dari ponsel Nilam, sebuah pesan masuk, "Datang ke rumah kakekku. Aku ingin minta maaf. Kita bicara baik-baik. Sekali saja, Nilam." Setelah ragu sejenak, Nilam memutuskan untuk datang. Mungkin ini kesempatan terakhir menyelamatkan hubungan mereka. Ia mengenakan jaket tipis dan menumpang ojek sampai ujung jalan, lalu berjalan kaki melewati kebun singkong menuju rumah tua itu. Pintu rumah terbuka sedikit. Di dalam, hanya ada satu petromaks yang menyala temaram. Supardi duduk di kursi rotan, wajahnya datar, matanya kelam. "Kamu datang?" katanya lirih. "Terima kasih." Nilam duduk. Hening menyelimuti. "Aku gak pernah selingkuh, Pardi. Tolong percaya." "Aku percaya. Sekarang. Tapi kamu sudah terlalu dekat dengannya." Supardi berdiri. Tangannya meraih sesuatu dari balik meja. Sebuah pisau besar, berkarat, yang dulu digunakan kakeknya untuk memotong kayu. "Pardi, apa yang kamu lakukan?" "Aku cuma ingin kamu tetap di sini, selamanya." Jeritan Nila memecah malam. Tapi tak ada yang mendengar. Di tempat itu, hanya mereka berdua. Dan darah yang tertumpah. 2 hari setelah kejadian,
Warga geger saat seorang pemancing menemukan karung besar di sungai hutan jati. Karung itu berbau busuk. Di dalamnya, tubuh Nilam yang telah terpotong-potong. Tangisan dan kemarahan menyelimuti kampung. Polisi bergerak cepat. Penyidikan mengarah pada Supardi. Di rumah tua, ditemukan noda darah, pisau yang disembunyikan di bawah papan lantai, dan bercak pakaian Nilam. Supardi mencoba kabur ke Brebes, namun ditangkap di terminal kecil saat hendak menyewa kos. Di ruang interogasi, ia tak menunjukkan penyesalan. Ia hanya berkata, "Aku cuma ingin dia jadi milikku, selamanya." Tapi cerita tak berhenti di sana. Beberapa malam setelah pemakaman Nilam, kampung mulai diganggu. Ada yang melihat bayangan perempuan tanpa kepala di pinggir sungai. Suara tangisan perempuan terdengar dari dalam rumah tua. Anak kecil mendadak kerasukan dan menyebut satu nama, Nilam. Nilam mau pulang. Seseorang bermimpi melihat Nilam berdiri di tengah sawah, mengenakan gaun putih penuh darah, menatapnya tanpa mata. Ketua RT akhirnya memanggil Ustadz Gara, seorang ahli ruqyah dari desa Talaga. Ustadz Gara datang malam Jumat bersama 3 santri. Mereka membawa air ruqyah, mushaf Al-Quran, dan tekad yang kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan 'ajaba. Katakanlah Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan. Lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan, Al-Quran. Yahdi ila ar-rushdi fa'amanna bih, walan nusyrika bi rabbina ahada. Yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Dan sesungguhnya maha tinggi keagungan Tuhan kami, Dia tidak beristri dan tidak beranak. Wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata. Dan sesungguhnya orang yang bodoh di antara kami dahulu selalu mengucapkan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah. Wa anna dhananna an lan taqula al-insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiba. Dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin itu tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udhuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin, tetapi mereka jin menjadikan mereka manusia bertambah sesat. Wa annahum dhannu kama dhanantum an lan yab'atsa Allahu ahada. Dan sesungguhnya mereka jin mengira seperti kamu, orang musyrik Mekah, yang juga mengira bahwa Allah tidak akan membangkitkan kembali siapapun pada hari kiamat. Wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan shadidan wa shuhuban. Dan sesungguhnya kami jin telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Wa anna
أَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا. Dan sesungguhnya kami jin dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mencuri dengar berita-beritanya. Tetapi sekarang, siapa mencoba mencuri dengar seperti itu, pasti akan menjumpai panah-panah api yang mengintai untuk membakarnya. وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا. Dan sesungguhnya kami jin tidak mengetahui adanya penjagaan itu. Apakah keburukan yang dikehendaki orang yang di bumi, ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan baginya? وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا. Dan sesungguhnya di antara kami, jin, ada yang saleh, dan ada pula kebalikannya. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا. Dan sesungguhnya kami jin telah menduga bahwa kami tidak akan mampu melepaskan diri dari kekuasaan Allah di bumi, dan tidak pula dapat lari melepaskan diri darinya. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا. Dan sesungguhnya ketika kami jin mendengar petunjuk Al-Quran, kami beriman kepadanya. Maka barang siapa beriman kepada Tuhan, maka tidak perlu ia takut rugi atau berdosa. وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا. Dan di antara kami ada yang Islam dan ada yang menyimpang dari kebenaran. Siapa yang Islam, maka mereka itu telah memilih jalan yang lurus. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. Dan adapun yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi bahan bakar bagi neraka jahanam. وَأَن لَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا. Dan sekiranya mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, agama Islam, niscaya kami akan mencurahkan kepada mereka air yang cukup. لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا. Dengan cara itu, kami hendak menguji mereka, dan barang siapa berpaling dari peringatan Tuhannya, niscaya akan dimasukkannya ke dalam azab yang sangat berat. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk Allah, maka janganlah kamu menyembah apapun di dalamnya selain Allah. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا. Dan sesungguhnya ketika hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, melaksanakan sholat, mereka jin-jin itu berdesakan mengerumuninya. قُلْ إِنَّ
إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan kebaikan kepadamu. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang dapat melindungiku dari azab Allah, dan aku tidak akan memperoleh tempat berlindung selain darinya. إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. Aku hanya menyampaikan peringatan dari Allah dan risalahnya. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya dia akan mendapat azab neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. Sehingga apabila mereka melihat azab yang diancamkan kepadanya, maka mereka akan mengetahui siapakah yang lebih lemah penolongnya dan lebih sedikit jumlahnya. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. Katakanlah Muhammad, aku tidak mengetahui apakah azab yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat, ataukah Tuhanku menetapkan waktunya masih lama. Alimul ghaib fala yuzhir ala ghaibihi ahada. Dia mengetahui yang gaib, tetapi dia tidak memperlihatkan kepada siapapun tentang yang gaib itu. Illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada. Kecuali kepada Rasul yang diridhoinya, maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di depan dan di belakangnya. لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا. Agar dia mengetahui bahwa Rasul-Rasul itu sungguh telah menyampaikan risalah Tuhannya, sedang ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka, dan dia menghitung segala sesuatu satu persatu. Udara tiba-tiba dingin. Petromax berkedip. Salah satu santri menggigil keras, lalu kerasukan. Suara perempuan keluar dari mulutnya, "Aku belum tenang, aku belum siap mati. Dia membunuhku karena cemburu. Dia bohong, dia bohong." Ustadz Gara terus membaca zikir. Air ruqyah dipercikan ke penjuru ruangan. "Nilam," kata Ustadz Gara pelan, "Supardi telah dihukum. Dunia telah membalas. Tapi ruhmu bukan milik dunia ini. Lepaskan dendammu. Pulanglah, wahai hamba Allah." Tangisan terdengar, menggetarkan setiap sudut rumah. Lalu hening. Udara menjadi ringan. Aroma wangi samar menyebar, dan sosok itu menghilang. Keesokan harinya, warga mengadakan tahlilan. Rumah tua itu ditutup permanen. Di pinggir sungai,
Dibangun nisan sederhana bertuliskan, tempat peristirahatan Nilam Sari. Mohon doakan yang telah tiada. Di hadapan warga, Ustadz Gara menyampaikan pesan, cinta sejati tak pernah membunuh. Jika cinta berubah menjadi rasa memiliki yang mematikan, itu bukan cinta. Itu penyakit hati. Jangan biarkan nafsu memenjarakan akal. Dan jangan bermain-main dengan kepercayaan seseorang, karena bisa jadi yang kau lukai bukan hanya hati, tapi hidupnya. Demikian cerita dari kami, semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.